Kita ngeliat dari data aja ya daerah sana. Biasanya itu kalau kita lihat dari kenaikan aset properti itu di daerah Margonda itu sekitar 15% per tahun. Jadi itu nanti bisa masukkan ke dalam perhitungan ROI untuk peningkatan aset. Sedangkan kalau di daerah Jatinangor itu lebih kecil sedikit, dia itu di 11% per tahun. Tapi itu adalah perhitungan pandemi ya. Karena sebelum pandemi itu Jatinangor lebih tinggi, kenaikannya itu tahun 2018 ke 19 itu di angka 20 sampai 25%. Nah, tergantung daerahnya. Sedangkan kalau di Jatinangor stabil 15%. Kalau di Margonda itu stabil 15%. Nah, untuk perhitungan ROI yang bagi hasil PPMK itu terbagi dua. Kan kita tahu ada dua jenis unit ya, ada dua lokasi. Lokasi yang pertama itu yang di Margonda. Pembagian kenaikan ROI itu sekitar 11,9% per tahun. Kalau untuk pembelian unit PPMK. Sedangkan kalau pembelian unit langsung itu sedikit lebih kecil di 8,9%. Ini oke, sejauh ini ada pertanyaan atau mungkin Mas Pido ada yang mau ditambahin, Mas? Ya, terus aja dulu, Mas. Oke, ya. Sedangkan untuk yang di Jatinangor itu lebih kecil, pembagian ROI-nya yang PPMK itu di 6,7 dan pembelian unit itu di 7,9 kalau salah terakhir. Ya, kira-kira begitu. Nah, untuk BP-nya, Mas, BP-nya tadi yang kita sempat bahas. Ya, kalau BEP itu kalau misalnya kita lihat hanya dari perhitungan ROI berarti masing-masing itu hanya berarti sekitar 10 tahun ya. Tapi kalau dengan kenaikan hasil aset, nilai aset berarti itu sekitar 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun ya. Ya, betul. Kira-kira okay. tadi 100% seperti itu. Oke. Ya, makasih Mas Arci. Ya, thank you Mas Bino. Ya. Itu Mas Arci. Gimana Mas Agung? Masih ada yang mau ditanyain lagi berkaitan dengan ROI? Iya, artinya nomor 11 itu masih dikoreksi, Fon. Berarti salah kan? Iya. Bahasanya salah ya. Kalau ROI yang tadi penjelasan Mas barusan tadi itu kan kita 11% untuk yang di Margonda, 6,7% malah untuk di Jatinangor kan gitu. Takutnya nanti kita malah dituntut oleh investor, maksudnya kalau kita sampaikan 100%. Oke. Jadi problem buat kita nanti. Iya. Maksud saya. Aja kalau gitu. Iya. Oke. Thank you. Nanti saya perbaiki intinya. Ya. Ada yang lain yang ditambahin, Mas Agung? Sementara cukup, Pon. Oke. Makasih Mas Bido. Slide ya, makasih kalau gitu ya. Nggak ada yang tanya lagi? Kalau gitu slide berikutnya aja. Oke. Jadi untuk lokasi kita ada di Depok, Bogor, Bandung, Jogja, Makassar. Sebenarnya ada satu lagi nih, Won, yang di Surabaya ya. Dekat ITS. Gitu. Oke, lanjut. Oke, unit for purchase. Aparkos Margonda. Di Aparkos Margonda ada jadi saat ini kita memasarkan Aparkos Margonda dan Jatinangor. Di Margonda yang kita pasarkan adalah unit kamar dan unit kios food court. Gitu. Kemarin kan kita juga belum sempat membahas tentang food court-nya. Nanti mungkin detailnya ada di bawah, nanti kita akan bahas juga.
Nah, ini kira-kira apa namanya situasi dari Aparkos yang ada saat ini. Jadi yang si Margonda sama si Jatinangor. Visual kamarnya seperti ini untuk yang Margonda, dan visual gedungnya seperti ini untuk yang Jatinangor yang di sebelah kanannya ke bawah itu. Seperti itu kira-kira. Jadi kamarnya memang ideal untuk satu orang ya. Kamarnya untuk satu orang, terus bisa AC atau non AC. Nah, ini unit price-nya. Mungkin Foni bisa bantu, Fon? Digeser dulu aja, Dok. Kan dari screen-nya dari Dikau. Oke. Ini belum berubah ya? Belum. Oh, oke. Bentar. Oh, yang sebelumnya yang Margonda dulu, Dok. Sebelumnya Jatinangor. Oke. Baiklah, saya teruskan untuk presentasi mengenai harganya. Jadi di atas adalah harga Aparkos Margonda. Mungkin ini sebagian yang sudah datang waktu gathering maupun Zoom yang terakhir sudah dapat angkanya, bahwa di sini dengan cara pembelian normal, sebenarnya keduanya bahasanya kami salah ya, bukan cicilan tapi adalah cash bertahap. Jadi pembelian secara normal ada dua, adalah cash 100%, lalu kemudian cash bertahap. Kita bisa lihat dalam keterangannya untuk pembelian normal, untuk cash bertahap lunas dalam waktu 27 bulan tanpa bunga. Jadi dengan harga 145 juta, baik cash 100% maupun cash bertahap, itu harganya sama, 145 juta, dengan booking fee 2 juta, DP 30% adalah 41 juta 500.000, angsuran bulan 1 sampai 27 adalah sama 3.759.260. Total setoran pertama, booking fee, DP dan angsuran pertama adalah 47.259.260. Ini yang menjadi pegangan bagi tim marketing kita dalam mengumpulkan hitungan booking fee, hitungan DP 30% plus secara total ya, booking fee, DP 30% dan angsuran pertama. Nah, angka di 47.259.260 ini jika sudah terkumpul, customer sudah memberikan pembayaran kepada pihak perusahaan, ini bisa dijadikan oleh tim marketing untuk mengajukan invoice atas nama pribadi kepada kami, Circle, untuk kami minta reimburse, bukan reimburse ya, kami mintakan kepada pihak perusahaan untuk segera dibayar. Pada waktu awal kita bertemu di waktu gathering, kita mengumpulkan data nomor rekening dari tim yang bergabung dengan Circle. Jadi kalau misalnya yang hari ini datang, yang hari ini ikut Google Meet dan belum memberikan nomor rekeningnya, mohon memberikan nomor rekeningnya kepada Mas Doni. Nanti Mas Doni tolong dihubungi ya, kira-kira yang belum siapa aja, tolong diberikan, dan kami mohon supaya nomor rekening yang diberikan adalah nama pribadinya sendiri, bukan nama pasangannya, anaknya, atau dan lain-lain. Sesuai KTP ya, disertakan Sesuai KTP juga jadi. Oke. Jadi takutnya ada miss ini kan, biar kita nggak ada miss dalam uang masalahnya, transfer uang masalahnya. Masalahnya uang ini nanti kalau ada apa-apa repot, nanti kami tanggung jawabnya. Nah, kemudian pembelian itu yang kedua adalah secara PPMK, yaitu pembelian penyetoran modal koperasi. Itu juga bisa dibeli melalui koperasi secara cash maupun cash bertahap. Karena PPMK memang dari owner punya concern khusus terhadap PPMK, di mana beliau ingin melibatkan koperasi untuk lebih
memudahkan orang untuk membeli. Secara diskon harga mungkin tidak banyak, 145 juta menjadi 143.520. Berarti perbedaannya adalah 1.480.000 saja harganya. Namun jika kita lihat kolom yang di atas, yang harga warna biru, kita lihatlah adalah harga bundling unit ditambah 6 lembar saham. Oke, sebentar Mbak Sinta masuk nih. Saya welcome Mbak Sinta. Malam, Mas Moni. Maaf baru gabung, Mbak. Nggak apa-apa Mbak, silahkan. Senang sekali bisa hadir. Iya Mbak, kami udah sampai di unit price dan payment term. Nanti setelah kita selesaikan, nanti akan kembali ada refresh ya dari apa yang sudah disampaikan dari Mas Bido. Jadi ada sedikit-sedikit yang nggak jelas, monggo silakan aja. Atau nanti Mas Bido bisa mengirim melalui WA group supaya sambil Google Meet bisa sambil dibaca, gitu ya Mbak ya. Baik, saya lanjutkan. Oke, jadi kalau untuk perbedaannya antara pembelian normal dan pembelian PPMK selain diskon harga, itu ada harga bundling. Harga bundling bagi PPMK ada bonus plus 6 lembar saham. Ya. Namun, cash bertahapnya PPMK itu waktunya adalah hanya 20 bulan. Oke. Mengapa PPMK hanya 20 bulan, tidak 27 bulan? Kalau gitu mendingan beli pembelian normal dong. Jawabannya adalah itu memang tergantung ya kemauan customer-nya adalah seperti apa. Namun yang perlu digarisbawahi, maaf nih anjing saya gonggong. Dengan PPMK baru menyetor booking fee, down payment dan angsuran pertama sejumlah 48.078.200. Unit jika sudah diberikan, sudah disetorkan kepada perusahaan, di bulan berikutnya investor alias pemilik unit sudah bisa mendapatkan uang bagi hasil sewa kamarnya. Mengapa bisa? Karena kamar yang dimiliki sudah dalam kondisi tersewa. Oke. Dan kemudian pembelian melalui PPMK itu karena melalui koperasi tidak ada pajak penjualan dan pembelian. Selain itu, biaya di luar biaya notaris di-PAC hanya Rp200.000. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik, kalau gitu kami menuju slide berikutnya. Oke. Ini adalah harga Aparkos Jatinangor, Jawa Barat. Harga Aparkos Jatinangor itu lebih murah daripada Margonda tentunya, karena secara lokasi juga berbeda. Lokasi Jatinangor juga sudah diketahui bersama bahwa dia dekat dengan Universitas Pajajaran, ITB Jatinangor, bukan IPB Ganesha ya, bukan ITB Ganesha, kemudian dekat dengan STPDN. Harga itu adalah 135 juta untuk pembelian normal, pembelian PPMK 131.560. Kondisinya di sini hitungannya sudah jelas, ya perbedaannya dengan Margonda hanya di angkanya saja, dan pembelian PPMK itu harga bundlingnya untuk Jatinangor adalah 1 unit plus 4 lembar saham. Jika Margonda plus 6. Jika Jatinangor 4 lembar saham. Oke, ada pertanyaan di sini?
Baik, sekarang dilanjutkan lagi. Pindah slide, Mas Bido. Oke. Yep. Nah, ini untuk semuanya sepertinya belum lihat ya, kalau untuk harga food court dan kios Aparkos Margonda. Harganya untuk food court dan kios Aparkos itu lebih mahal daripada unit kamar. Tentunya, mengapa? Karena keperluannya adalah dipakai untuk usaha. Di sini yang ditawarkan, yang saya cantumkan adalah pembelian melalui PPMK. Pertanyaannya, apakah boleh dibeli pembelian normal? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Nah, perbedaannya lagi di mana? Ya tentu kembali lagi apabila pembelian secara normal dia tidak dapat harga bundling, hanya 1 unit saja. Namun dengan PPMK dia mendapatkan 1 unit plus 8 lembar saham. Tadi lihat seperti ini. Kalau untuk yang memang punya jiwa wirausaha, ini menarik sekali nih untuk food court dan kios. Mengapa? Karena dilihat dari jumlah kamarnya yang banyak, kemudian penyewa ya tingkat okupansinya saat ini untuk di Margonda itu dari 2 tower itu sudah sekitar 70 sampai 80%. Means kalau misalnya satu kamar itu katakan 1 tower ada 160, berarti kan 320 kamar kali 80%-nya. 320 kali 80%-nya itu kan berarti 240 kamar lah kira-kira ya. 240 kamar. Nah, kemudian kalau untuk di Jatinangor bahkan tingkat okupansi sewanya sudah 90%-an. Kalau 90% dan dia sudah beroperasi 4 tower. Jadi kalau 4 tower kamarnya, katakan dia lebih kecil daripada Margonda, katakan 150 aja kamarnya, berarti kali 4, 600, 90%-nya itu adalah 540 kamar. Jadi kalau untuk investasi mau dipakai food court-nya untuk berusaha, tentunya peluangnya besar sekali ya. Karena salah satu aturan dari pengelola, jika katakan misalnya kios itu dibuka untuk makanan, nah makanan itu tidak boleh sama dengan food court yang lain. Jika sudah jual mie bakso, mie ayam, ya sudah, dia mie bakso dan mie ayam. Dia tidak boleh coba lagi untuk ayam penyet jika sudah ada yang mengklaim untuk menjual ayam penyet lebih dahulu. Begitu juga kalau misalnya mau buka usaha laundry, berarti hanya ada 1 laundry di tempat tersebut. Nah, jadi kalau misalnya mau ngomong pembelian melalui cash bertahap, katakan dengan kewajiban selama 20 bulan adalah 5.255.000, ini bisa sangat terbantu cicilannya dibayar dengan hasil usahanya. Ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan lagi. Slide berikutnya, Mas Bido. Oke. Ini adalah harga food court dan kios Aparkos Jatinangor. Jadi untuk Aparkos di Jatinangor itu ada 2 lokasi. Di 2 gang 2 jalan yang bersebelahan. Di daerah namanya Aparkos Caringin itu 4 tower dan Aparkos D75. Mengapa namanya D75? Karena dibeli lebih dari 70% oleh anak-anak ITB angkatan 75. Makanya diberi nama D75. Oke. Harga food court dan kiosnya itu lebih murah tentunya daripada di Margonda, 138.600.000. Ya, bisa dilihat. Oke. Nanti presentasi ini akan dibagikan sehingga bisa menjadi guidance untuk
calon customer kita. Nomor next, Mas Bido. When to buy apart cost? Kapan sih waktu yang tepat untuk membeli apart cost? Jawabannya adalah sekarang. Pertanyaannya mengapa? Itu saya mengacu kepada berita di detik.com beberapa hari yang lalu. Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia akan kesulitan beli rumah. Mengapa? Karena saya baca suku bunga bank itu kan dinaikkan ya. Amerika juga menaikkan, Indonesia juga menaikkan, dan kayaknya hampir seluruh dunia pasti menaikkan ya. Jika Amerika itu menaik, bunga akan makin mahal, makin besar, makin tinggi. Kemudian di zaman COVID ini mungkin kredit juga banyak macet ya, jadi sehingga bank itu pasti lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya supaya tingkat collection-nya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian saya mengacu juga kepada ini Bapak, ahli investasi kita adalah Warren Buffett. Ya, bahwa dia bilang rezeki kita itu tidak boleh ditaruh dalam satu piring. Karena begitu satu piringnya itu terganggu, yang lain tidak bisa menutupi. Jadi harus multi piring. Dan juga jadikanlah aset yang kita miliki, entah baik berupa kolateral uang ataupun dan lainnya, itu bekerja untuk kita. Dalam artian adalah passive income. Dan kemudian apakah apart cost ini adalah passive income? Tentunya. Mengapa dibilang passive income? Ya karena ibaratnya si pemilik itu nggak terlalu pusing kan ya untuk mencari, untuk memarketingkan asetnya, unit kamarnya kepada pihak penyewa, karena semua sudah di-manage oleh pemilik apart cost. Dan biaya yang ditarik dari situ juga tidak besar, hanya 5%. Belum lagi juga untuk maintenance fee-nya, IPL-nya sendiri juga tidak dibebankan kepada investor. Baiklah, ada lagi slide selanjutnya. Mas Bido, nggak ada ya? Oke. Baiklah, untuk penjelasan mengenai guideline kepada customer, sudah kami sampaikan 10 slide. Ya, jika ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Selanjutnya, setelah itu akan kami lanjutkan dengan trik untuk mendekati calon potensial customer kita. Apakah ada pertanyaan? Ada. Enggak, Mas Dimas. Oke, terkait ini tadi pembelian melalui PPMK, apakah ada syarat yang harus dipenuhi? Ada. Syarat yang harus dipenuhi sebenarnya di presentasi kita sebelumnya. Mungkin boleh Dok diambil dari presentasi yang sebelumnya Dok. Yang 22 sheet itu. Saya bagiin juga sih sebenarnya di grup tadi sampai terakhir ke list ya. Iya, belum nggak baca kayaknya. Berarti cuman secara singkat aja mungkin, apakah sama dengan kayak orang mengajukan kredit ke bank? Secara persyaratan tidak terlalu rumit sih, ini hanya apa namanya? Betul. Nah, ini. Nah, kalau memang gitu, maksudnya kan ada kemungkinan juga dia kemungkinan di tengah jalan tiba-tiba dia ada satu kondisi yang dia tidak bisa melanjutkan, itu gimana ya? Saya bicara dalam sisi sales-nya ya, Mas Dimas. Jadi, dalam sisi sales, tanggung jawab tim kita itu hanya dalam penyetoran 30%-nya saja. Jadi nilai yang bisa diklaim, commission fee yang bisa diklaim dari
oleh tim marketing itu adalah 2% dari total nilai unitnya. Iya, enggak, maksudnya gini, maaf, saya potong. Oke. Kan ketika kita prospek ini kan kita prospek biasanya kan kita orang dekat ya, kita prospek itu maksudnya entah teman atau saudara gitu ya. Saudara. Nah, kan dia ada kekhawatiran juga gitu, suatu saat mungkin ada kondisi yang dia mungkin lagi nggak bisa nih, atau dia nggak sanggup lagi, itu gimana gitu? Apakah ada apa namanya pengembalian modal, atau ya putus di situ aja, atau bagaimana gitu? Oke. Mungkin case-nya misalnya yang dimaksud mungkin seperti ini ya. Jadi misalnya dia udah berjalan misalnya sebelum 20 bulan misalnya, sampai 15 bulan ternyata dia ada kendala, misalnya ada keluarga sakit atau apa, terus semua apa namanya source keuangannya diarahkan ke sana gitu, akhirnya dia mengalami kesulitan bayar gitu, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Ya, maksudnya kan kita harus bisa ngasih pandangan kan ke calon prospek kita itu. Ya, oke. Nah, jadi begini, kalau untuk hal seperti itu kan sebenarnya begitu dia apa namanya, terutama kalau untuk PPMK ya. Kalau untuk PPMK kan dia sudah langsung dapat bagi hasil ya Pak. Sudah langsung dapat bagi hasil. Otomatis kalau misalnya dia begitu sudah tadi di 15 bulan mengalami kendala, nanti bisa langsung dikonsultasikan langsung ke si manajemen, tapi seharusnya bisa dialihkan sih harusnya Pak, bisa dialihkan misalnya dicari yang menurut saya seperti over credit gitu loh Pak. Oke, misalnya investor baru ya istilahnya jatuhnya yang unit lagi lah gitu dengan kondisi ya DP dan cicilan berikut sekian berjalan gitu ya. Iya, nanti misalnya beliau ternyata oh ya udah ada yang mau over unitnya, ya udah nanti bisa diberlakukan seperti itu gitu. Tahu kalau misalnya memang masih mau dilanjutkan, ya nanti tinggal dibicarakan aja sama si manajemennya ini cukup ini kok cukup akomodatif, selama yang kita tahu ini cukup akomodatif. Jadi memang karena basicnya juga syariah, otomatis mereka cukup fair dalam menangani permasalahan seperti ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau boleh bicara Mas Dimas, katakan misalnya si pemilik unit itu bermaksud untuk menjual, walaupun koperasi itu tidak menjanjikan bahwa mereka pasti membeli, tapi mereka dari pihak manajemen mereka pasti akan membantu investor untuk mendapatkan jawaban, ya akan dibantu semaksimal mungkin oleh timnya, seperti itu. Dan kemudian nanti dilihat tolong bagaimana prakteknya kalau misalnya pembelinya melalui koperasi, investornya melalui koperasi. Jadi prakteknya adalah jika mau dipindah tangankan unitnya, itu pihak yang berminat membeli itu yang akan terdaftar menjadi anggota koperasi, sementara koperasi itu membayar kepada si pemilik aset yang pertama. Gitu. Jadi seperti jual belinya itu melalui koperasi. Koperasi itu tidak mengambil untung ya, tidak mengambil komisi dari situ, tapi ya memang sebatas clean cut transaction aja sih, seperti itu. Nah kemudian secara kewajiban
bagi pembeli melalui investor yang membeli melalui koperasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dia harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Mengapa harus menjadi anggota koperasi? Ya karena belinya melalui koperasi. Dan kemudian karena pembelian melalui koperasi yang berarti penyertaan modal, ya, penyertaan modal kepada koperasi, jika tidak terdaftar bahkan malah jadi rugi dong. Karena penyertaan modalnya nanti bisa tidak diakui. Jadi harus menjadi anggota. Nah, kemudian dilihat di sini ada kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi. Oke. Slide berikutnya, Mas Bido. Oke, ini contoh perjanjian penyertaan modalnya. Jadi perjanjian dengan koperasi nanti itu akan dilindungi ya, maksudnya dalam artian dinotariskan. Kemudian berikutnya Mas Bido. Oke, lalu berikutnya. Nah, nanti jika calon investor itu bertanya, bagaimana kami mengetahui status kami bahwa penyertaan modal kami di koperasi itu sudah berkembang atau bagi hasil kami sudah berapa dan lain sebagainya. Caranya adalah download SIQ Investor Application. Ada di Google Store. Seperti ini bentuknya. Isiannya adalah seperti ini. Kelihatan di situ passive income, dividend, stimulan, capital gain, active income, asset saving voucher. Nah, kemudian itu ada di buy asset administratifnya, oke, di pembeliannya melalui itu. Kemudian itu PPMK balance-nya dia ada berapa, kelihatan. Kemudian slide berikutnya, Speedo. Oke. Termasuk chat ya, chat dengan pihak manajemen. Oke. Jadi di sini ada bahkan eventnya, karena seperti yang sudah dijanjikan, setiap keputusan yang menyangkut Aparkos dalam satu tower ya, jadi per tower itu sesama pemilik unit atau investor, keputusan itu akan merupakan keputusan diskusi bersama, musyawarah bersama. Dan juga di sini ada event-event yang diselenggarakan oleh manajemen. Bisa dilihat di sini. Selain itu pula, investor juga mendapatkan laporan ke email ya, ke email secara pribadi, menunjukkan status mereka seperti apa jika investor tersebut, ya bukan jika, memang diberikan, memang setiap bulannya, lebih-lebih untuk investor yang mungkin agak males untuk ngecek melalui aplikasi. Ya. Oke. Tadi untuk pertanyaan Mas Samidi tadi ya? Dimas. Oh, Mas Dimas tadi kira-kira ada yang masih belum masih gantung atau sudah cukup dimengerti belum? Cukup mengerti sih, bukan cukup mengerti ya, mengerti secara garis besarnya. Nah, jadi ya intinya sih nggak ada masalah kalau misalnya dia ada permasalahan seperti tadi. Memang setelah ditelaah ngalamin permasalahan seperti itu, ya bisa tadi mekanismenya seperti tadi, Mas Dimas. Iya. Ya, gitu. Nah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh nambah Mas Bido.
Iya, boleh Mas Agung. Ya, menyambung pertanyaan Pak Dimas tadi ya, kalau kita mengacu ke common practice-nya, memang kemungkinan itu kan selalu ada ya, ketika pembeli baik Benar. melalui koperasi maupun non koperasi, di tengah jalan dia stop angsur istilahnya, karena apapun lah kondisi sakit, hilang pekerjaan atau apapun kita tidak perlu tahu detailnya lah, artinya dia tidak punya kemampuan bayar kan gitu. Common practice-nya dari sisi developer gitu kan pasti akan membebankan istilahnya semacam denda keterlambatan setor atau denda keterlambatan angsuran. Nah, saya nggak tahu apakah ini pola ini masih bisa didiskusikan di internal Mbak Foni dan Mas Bido ya. Kan kalau saya tangkap kalau beli lewat koperasi kalau sudah bayar DP dia bulan berikutnya sudah dapat bagi hasil kan begitu ya. Mungkin perlu dipikirkan Mas, itu bagi hasilnya tidak diserahkan secara cash ke investor, tapi dia mengurangi kewajiban. Ini untuk mengantisipasi. Kalau nanti di tengah jalan dia stop karena dia tidak mampu bayar, gitu. Jadi dia dapat, tapi dia tidak terima cashnya, tapi dia mengurangi kewajiban dia terhadap nilai investasinya, kan begitu. Itu yang membedakan dia kalau beli yang non koperasi kan begitu. Lalu yang kedua, ini kan kita diskusi juga nih Mas Dido ya. Orang-orang kita itu rasanya akan lebih mudah menerima kalau lewat koperasi itu diskonnya besar, misalnya gitu. Misalnya kalau tanpa koperasi 145 juta, kalau lewat koperasi misalnya 140 misalnya. Tapi kalau kita ditambahkan dapatnya saham tambahan 6% atau 6 lembar gitu, mungkin akan lebih sulit. Maksud saya gini, ketika kita beli lewat koperasi kan kita tidak dapat SHM SRS kan ya gitu ya. Tapi kalau di PMK-nya penyertaan modal koperasi itu disebutkan bahwa kita beli 1 unit nomor sekian gitu kan, seolah-olah mirip lah seperti SMSRS, tapi sifatnya PMK. Jadi pembeli lewat koperasi itu ya dapatnya 1 unit, hanya harganya lebih murah. Itu mungkin lebih mudah diterima oleh calon investor ketimbang kita bilang dapat tambahan saham lah 6 lembar atau apa ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini mungkin sudah dibahas juga di internal, itu lebih menarik. Saya nggak tahu ya, tapi ini kan kita juga sekalian diskusi ya. Customer kita tuh, pelanggan atau investor kita tuh mungkin akan lebih mudah mencerna bahwa kalau beli lewat koperasi itu jauh lebih murah kan gitu, diskonnya besar gitu. Nah, PMK-nya itu mencantumkan nomor unit, itu akan lebih berasanya lebih nyaman saya rasa sih ya, karena orang kan beli aset pasti pengen tahu lah dia tuh beli unit berapa, nomor berapa kan gitu ya. Sementara kalau ini kan nggak seperti itu kan, nggak muncul tuh nomor unitnya di PMK kalau yang ada sekarang ya. Tapi ini kalau seolah-olah ya, kalau punya unit dia ya. Sudah fix ya sudah. Tapi ya, kalau ini kan kalau kita diskusi sepertinya akan lebih mudah diterima begitu. Itu aja sih Mas. Ya. Oke. Terima kasih masukannya Mas Agung. Jadi sebenarnya secara hitungannya yang disampaikan itu sebenarnya kita bicaranya si investor itu mendapat bonus keuntungan yang tadi saya bilang tadi di awal tadi, harusnya dia dapat bonus keuntungan dari si Aparkos itu 100%. Berarti 100% dipotong sama 5% gitu kan, dia dapat bonus itu dari hak 1 unit penyewaan Aparkos gitu. Nah, terus kenapa sih kita kasih kita kasih lebih hak bagi hasilnya kita kasih lebih 6 lembar gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu trik juga untuk, jadi gini, kalau misalnya untuk menjaga stabilitas dari income yang diterima juga Mas Agung. Jadi artinya kalau misalnya income yang dia terima si PPMK ini sudah koperasi, udah nggak pegang unit, ikut terus dia unit jadi pegang koperasi, terus dia punya resiko besar juga kalau
walaupun resiko IPL-nya sudah tidak ditanggung, tapi tetap ada resiko lagi. Ini kita coba berusaha memperkecil resiko supaya tetap ROI yang didapatnya itu misalnya tadi 8% atau 11%. Nah, dia dapat 100% dari 11% tadi. Gitu. Jadi kalau untuk misalnya, pada saat kita nggak pernah tahu kayak kejadian 2 tahun belakangan ini COVID kan, secara untung akupansinya masih terjaga ya di 70%, 60-70% gitu ya. Coba kalau misalnya itu dia jeblok, tidak terjaga, misalnya harganya mahal, terus ya kayak beberapa aparkos yang lain ya sempat nggak bisa ada, benar-benar nggak ada penyewa gitu ya. Nah itu kan habis banget dia. Nah tapi kalau dengan metode ini tadi, walaupun 70% akupansi, dia masih bisa dapat 100%. Kalau misalnya akupansinya 100%, dia dapat 120% tadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Maksudnya saya sampaikan itu, cuman memang bahasanya agak lebih jelimet. Nanti coba kita cari bahasa yang lebih pas gitu mungkin. Jadi gitu. Tapi oke, tadi juga masukan tadi akan kita sampaikan juga ke manajemen dari Mata Gungga. Oke Mas, makasih.